PDIP serius pasang Anies Baswedan. Siapapun lawannya bakal kocar-kacir. Ditulis oleh Heru Subagya. PDI Perjuangan dispekulasikan dengan kemungkinan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal cagup atau bacagub di Pilgub Jakarta 2024. Kendati Anies masuk radar, PDIP masih ingin memprioritaskan kader internalnya. Strategi ini untuk meredam gejolak di internal elit dan juga grassroots PDIP. Genderang perang menjelang pemilihan gubernur daerah khusus Jakarta atau Pilgub DKJ tampak bertabuh semakin kencang. Seluruh partai-partai politik besar rasanya sudah mulai melakukan manuver masing-masing demi memenangkan kursi nomor 1 di daerah mantan ibu kota Indonesia pada 27 November 2024 nanti. Salah satu manuver partai politik yang paling menarik untuk disorot di Jakarta tentu adalah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Kabar terbarunya, kendati hampir tidak pernah memiliki kesamaan pandangan politik, PDIP mengirim sinyal bahwa mereka akan mengusung Anies Baswedan untuk Pilgub DKJ. Sinyal ini bahkan disampaikan langsung oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani yang menyebut Anies adalah pilihan yang menarik. Tidak hanya itu, Anies sendiri juga telah mengirim sinyal positif kembali kepada PDI Perjuangan dengan menyebut PDIP adalah partai yang menarik. Setidaknya, Anies masih punya harapan pentas di panggung politik nasional dan karenanya mengamini segala isu dan isi dukungannya menuju di Pilkada DKJ. Hal tersebut sontak memunculkan spekulasi-spekulasi menarik di publik bahwa pada November nanti Anies akan memiliki teman kuat yang baru, yakni sang partai banteng Moncong Putih. Namun, potensi bersatunya Anies dan PDI Perjuangan sesungguhnya tampaknya tidak hanya memiliki bobot dari aspek elektoral Pilgub DKJ saja. Melihat konstelasi politik pasca pemilihan Presiden 2024, ada kemungkinan peluang kerjasama Anies dan PDIP menyimpan suatu motif politik yang lebih dalam dari sekedar kepentingan Pilgub. Pertanyaannya lantas tertuju kepada Anies. Bila memang ambisi PDIP untuk Pilgub DKJ begitu besar, mengapa Anies bisa jadi pilihan yang menarik bagi Megawati? Penulis memberikan pandangan kesohoran Anies Baswedan dibandingkan dengan kandidat-kandidat PDIP lainnya. Pertama, ex-Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa. Kendati secara sekilas Andika bisa jadi pilihan yang menarik, banyak orang lupa bahwa kemampuan politik Andika masih perlu diuji. Sebagai sosok yang muncul dari kalangan militer, Andika perlu menghadapi banyak tantangan besar, seperti stigma kekakuan orang militer, seperti yang pernah dihadapi Prabowo Subianto pada Pilpres 2014 dan 2019. Tokoh PDIP yang cukup tenar adalah Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Meskipun Ahok bisa dikatakan memiliki sentimen dukungan yang cukup positif di media sosial, dirinya bisa dianggap sudah terlalu lama jauh dari arena politik praktis. Pentas politik pada tahun 2024 ini sangatlah berbeda dengan pentas politik ketika Pilkada 2017. Apakah Ahok mampu beradaptasi cepat dengan landscape politik sekarang? Mungkin bisa, tetapi hal tersebut kembali lagi masih perlu diuji. Menarik jika Ahok lebih strategis dijadikan sebagai wakilnya Anies Baswedan. Ia menjadi wakil kader PDIP. Penulis mencoba menilai Mas Anies. Dalam konstelasi politik saat ini, beliau tampaknya menjadi pilihan yang paling menarik secara elektoral. Meski Anies mengalami kekalahan ketika Pilpres kemarin, namun kekalahan Anies bisa dikatakan cukup istimewa, karena Anies mendapatkan suara yang cukup tinggi dibanding Ganjar Pranowo. Padahal mereka berasal dari kubu yang awalnya paling dipertanyakan secara logistik. Hal ini membuktikan bahwa jika saja pada Pilpres kemarin Prabowo tidak bertanding, bisa saja Anies jadi pemenangnya. Dalam ukuran jangka waktu Pilkada 2024 yang tidak begitu jauh dengan Pilpres 2024 pun bisa dikatakan masih menyisakan rasa dendam dari para pendukung Anies. Tentunya mereka yang kecewa dengan hasil Pilpres kemarin
akan melihat Pilkada 2024 sebagai momentum balas dendam untuk Anies. Tidak hanya itu, Anies pun memiliki satu keunikan yang tidak dimiliki kandidat PDIP lainnya, yakni politik sentimen. Bagi sejumlah pendukung garis keras Anies, potensi ini bisa saja jadi sesuatu yang menarik untuk dieksploitasi kembali. Pertanyaannya lantas hanya satu. Seberapa besar peluang Anies terima pinangan PDIP jika terjadi nanti? Tanda-tanda arah posisi politik PDI Perjuangan di pemerintahan yang baru, publik akan menyadari bahwa banyak orang yang yakin partai yang dipimpin Megawati Soekarno Putri tersebut akan berada di luar pemerintahan. Motivasinya cukup banyak, tapi mungkin yang paling utama bisa diasumsikan adalah tensi politiknya dengan keluarga Joko Widodo atau Jokowi. Jika kita berangkat dari asumsi yang sama, ada kemungkinan kebencian PDI Perjuangan terhadap keluarga Jokowi akan tetap terjaga hingga pemerintahan selanjutnya. Karena keberadaan Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra dari Jokowi sendiri, ini menjadi luka politik permanen dan terdalam PDI ke Jokowi. Peluang atau disebut sebagai adanya motif di atas dalam manuver-manuver politik PDIP pantas untuk selalu publik pertanyakan, termasuk dalam persoalan Pilgub DKJ. Apakah pertimbangan sudah cukup cermat atau PDIP sekedar berspekulasi saja akibat dihantui oleh dendam politik belaka? Penulis lebih meyakini jika pada saatnya Anies Baswedan akan dipilih dan ditetapkan sebagai calon gubernur DKI lebih didasarkan faktor strategis, yakni PDIP harus menang dengan segala cara di DKI, dengan perhitungan cermat dan tepat, nilai keuntungan yang akan dicapai ketika DKI dapat dikuasainya secara politik. Dipastikan, jika PDIP memilih Anies Baswedan, semua kandidat calon gubernur akan rungkad alias lewat, termasuk juga Ridwan Kamil yang digadang-gadang OTW ke Jakarta.